Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Septin Nuraisyah dengan NIM 2403186. Di sini saya akan membacakan kasus 3. Mahasiswa keperawatan 25 tahun laki-laki mengantarkan teman kosnya yaitu Mas Nabil yang berusia 19 tahun laki-laki ke RSUD Pemada karena mengeluh tidak bisa kencing dan terasa nyeri pada bagian perut bawah karena urin tidak bisa dikeluarkan. Ketika tiba di ruang instalasi gawat darurat atau IGD, perawat merencanakan pemasangan kateter pada mahasiswa Mas Nabil dikarenakan indikasi tertentu yang darurat. Saat perawat akan memasang kateter, mahasiswa Mas Adit melihat temannya menolak untuk dipasang kateter oleh perawat perempuan dengan alasan ia seorang muslim dan hanya mau dipasang oleh perawat laki-laki saja. Apa yang harus dilakukan oleh perawat menghadapi sikap D dan peragakan? Di sini saya akan menjelaskan hambatan, respon, dan alasan terhadap kasus tersebut. Untuk hambatannya yaitu pada komunikasi terapeutik dalam kasus tersebut, konflik kultural agama yang mendominasi, di mana pasien Nabil sebagai muslim taat menolak prosedur invasif kateterisasi oleh perawat perempuan karena norma Islam mengenai aurat dan privasi genital. Berdasarkan surat An-Nur 30-31 tentang menjaga pandangan dan sentuhan lawan jenis non-muhrim, sehingga menimbulkan resistensi emosional ekstrim seperti tangisan dan penolakan fisik yang menghambat tahap orientasi dan kerja dalam komunikasi terapeutik. Hambatan psikologis kedua muncul dari kecemasan akut pasien akibat nyeri suprapubik dengan skala nyeri 9/10 dan ancaman komplikasi ginjal yang terburuk, rasa malu terhadap eksposur area intim di depan perawat lawan jenis, menyebabkan non-kooperatif dan gangguan mendengarkan aktif, sehingga perawat kesulitan membangun support dan memberikan informed consent aktif. Yang kedua, hambatan logistik berasal dari keterbatasan sumber daya IGD shift malam di mana tidak ada perawat laki-laki tersedia secara langsung, memaksa protokol darurat mewajibkan perawat Hanifah bertindak meski bertentangan dengan preferensi pasien yang mengganggu pemberian kontrol dan berpotensi menimbulkan konflik etis lebih lanjut. Hambatan medis darurat keempat memperkuat prioritas non-malefisiensi atas otonomi dengan retensi urin 800 ml, beresiko gagal ginjal stadium 3 dan sepsis, sehingga penundaan care akibat penolakan bisa fatal dan menghambat evaluasi objek vital sign stabil. Akhirnya, hambatan etik legal melibatkan ketertegangan antara hak pasien menolak atau otonomi versus kewajiban perawat bertindak atau benefisensi yang memerlukan dokumentasi ketat untuk melindungi mediko-legal, tetapi awalnya terganggu oleh emosi pasien sehingga sulit mencapai terminasi harmonis. Untuk respon tindakannya, lengkap perawat Hanifah dalam kasus ini mencakup serangkaian langkah terstruktur yang mengintegrasikan prinsip etika keperawatan, yaitu benefisensi, non-malefisensi, otonomi, dan justice dengan protokol IGD darurat, yaitu 1. Persiapan prainteraksi dengan asesmen ABCDE awal. Yang kedua, orientasi melalui empati budaya spesifik seperti saya hormati 100% keyakinan agama Mas Nabil sebagai muslim soal aurat, sambil palpasi bladder distensi dan penjelasan resiko postrenal gangguan ginjal seperti robeknya kandung kemih, sepsis ginjal permanen. Yang ketiga, eksplorasi konflik di tahap kerja dengan mendengarkan aktif kekhawatiran pasien seperti malu, dosa.
Koordinasi saksi laki-laki yaitu Mas Adit pegang selimut total, informan consent, verbal atau ditulis dengan opsi kompromi darurat, tabruk mudarat dalam Islam, dan eksekusi prosedur asepsis cepat kurang dari 2 menit. Yang keempat, terminasi dengan evaluasi subjek atau objektif dengan nyeri turun skala 2/10, vital stabil dengan tekanan darah 110/70, nadi 90, monitoring urin kurang dari 30 ml per jam, antibiotik IV, profilaksis dan rujuk urologi besok, dan edukasi home care dan dukungan psikososial. Alasan utama respon ini adalah prioritas keselamatan pasien darurat UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 56, di mana retensi urin akut 800 ml dan pasien sehat sebelumnya beresiko gangguan ginjal stadium 3 fatal, sehingga non-malefisiensi mengoverride otonomi sementara meski konflik agama dengan kompromi privasi maksimal. Untuk hormati otonomi dan bangun trust via komunikasi terapeutik, pendekatan ini juga lindungi mediko-legal perawat melalui dokumentasi SOAP lengkap plus foto pre atau post, cegah tuntutan penolakan dan sesuai kode etik keperawatan Indonesia yang tekankan empati kultural sambil benefisiensi, memastikan outcome holistik, fisik stabil, emosional lega, dan pencegahan komplikasi jangka panjang seperti hidronefrosis. Baik, untuk hambatan, respon, tindakan, dan alasannya sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum, selamat malam Mas Nabil dan Mas Adit. Terima kasih sudah antar teman kosnya cepat kesini. Dan Mas Nabil mengeluh tidak bisa kencing dan nyeri perut bawah parah sejak 18 jam yang lalu. Kita cek supra publik dulu ya. Permisi ya Pak. Medan. Sakit Pak? Sakit. Di sini terlihat bladder distensi keras 2 jari di atas pubis. UGD konfirmasi 18 mili. Ini retensi urin akut. Harus dipasang kateter sekarang Pak, biar urin keluar, cegah kerusakan ginjal permanen. Ini retensi urin akut darurat, harus dipasang kateter sekarang. Biar urin keluar, cegah kerusakan ginjal permanen. Bagaimana rasanya di sekarang Pak? Di antara ini, mana yang Bapak rasakan? Ini apa ini? Iya, berarti 7/9 ya Pak, sangat sakit. Ya sini saya sakit banget. Ini rasanya juga mulus sekali. Tapi saya nggak mau dipasang kateter lah sama cewek. Saya maunya sama cowok. Nunggu besok juga nggak apa-apa kok. Aurat saya haram disentuh sama cewek Mbak. Saya maunya sama cowok aja. Sus, dia udah 18 jam nggak buang air kecil, terus perutnya kembung, harus segera tolong cepat, nanti bahaya ginjalnya. Saya hormati 100% keyakinan agama Mas Nabil. Sebagai muslim, soal aurat dan privasi, hak pasien wajib kami junjung, sangat wajar. Boleh Mas jelaskan kekhawatiran yang paling besar? Malu, dosa, nyeri tambah, atau yang lain? Saya dengar dulu. Ya ampun, itu kan privat. Masa disentuh sama cewek? Gak mau lah. Aku mau sama cowok. Walau nyeri tambah parah, saya juga rela kok. Terima kasih Mas, saya paham rasa malu dan komitmen. Syariat Mas itu prioritas. Saya cek jadwal malam ini, perawat laki-laki itu full di trauma kecelakaan maut. Tidak ada yang bisa 1-2 jam, ini darurat kritis. Urin ganti lebih dari 24 jam, bisa pecah bladder atau pecah kandung kemih. Infeksi berat atau sepsis, bisa juga ginjal bocor protein. Terus juga tekanan darah Mas turun
90 per 60. Dan untuk detak jantungnya Mas itu 110 kali per menit, bisa resiko koma 30 menit lagi. Dalam Islam darurat itu disebut tabruk mudarat atau darurat disingkat sementara. Jadi asal tanpa nafsu, privasi dijaga ketat. Sekarang Mas pilih. Yang pertama, concern sekarang dengan Mas Adit mendampingi Mas Nabil, lalu ditutupi selimut dengan rapat dari dada sampai paha total dan screen full privasi. Saya juga pakai sarung tangan steril agar tidak terkontaminasi. Atau yang kedua, tunggu resiko ginjal permanen, cuci darah. Mana yang Mas pilih sekarang? Keluarga mau dipanggil kah? Enggak usah. Saya dampingi rapat pegang selimut. Sakitnya udah ketulungan, dia darurat mah gak apa-apa. Aku saksi laki-laki jadi aman. Ya udah deh, nggak apa-apa sus. Yang penting didampingi, terus jaga privasi juga ya. Terus yang cepat ya. Baik, insya Allah aman dan profesional ya Mas. Yang tangani hormon konsentrat terlebih dahulu boleh. Iya. Ini untuk tangannya. Ini sus. Ya, terima kasih. Nah, saya melakukan tindakan super cepat ya Pak. Bisa dimulai? Bisa. lancar 850 mili. Hari pertama nyeri turun jadi 2/10 ya tadi. Iya. Perutnya sudah kempes. Mual hilang atau masih? Mual masih ada sedikit. Oke, apakah ada keluhan lain? Nggak ada, ini udah alhamdulillah enakan. Baik, untuk selanjutnya senang bisa bantu Mas Nabil. Sekarang saya monitor vital dan output urin kurang dari 30 ml per jam dan antibiotik IV cegah infeksi. Besok ke lab dokter urologi cek prostat atau obstruksi ya, dan USG follow up. Edukasi home care, minum 2 liter per hari, pantau warna urin kuning muda. Kalau nyeri balik atau takut dosa, panggil Ustadz. Iya. Untuk kepastiannya, kami support psikososial. Terima kasih kerjasamanya, Mas. Iya. Istirahat.
bisa kembali istirahat dan panggil jika perlu. Ya, oke. Saya permisi nggih. Iya. Masih. Nggih.